juga mengatur larangan yakni penjualan produk tembakau dan rokok elektronik. Korban yang pertama mengalami kerugian sebesar 277 juta rupiah. Halo Sobat Negeriku, jumpa lagi di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Kembali lagi bersama gue Anam. Gue akan membawakan 5 berita terpopuler sepekan terakhir. Berita-berita itu diantaranya adalah terkait perkembangan ibu kota Nusantara, ekonomi, hukum, juga dunia pendidikan. Yuk kita kupas. Kita mulai dari berita kelima. Berita itu terkait cukai. Berita itu berjudul resmi pemerintah melarang penjualan rokok secara eceran. Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah nomor 28 2024 terkait kesehatan yang salah satunya mengatur larangan penjualan produk tembakau atau rokok secara eceran atau satuan per batang, terkecuali cerutu ataupun rokok elektrik. Ketentuan itu tertera dalam pasal 434 ayat 1 poin C PP nomor 28 tahun 2024. Pasal 434 juga mengatur larangan yakni penjualan produk tembakau dan rokok elektronik menggunakan mesin layanan diri kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil. Kabar terkait larangan penjualan rokok secara eceran itu mendapat komentar dari Sobat Negeriku. Salah satunya dari akun bernama Yahya45. Angkat jempol buat aturan ini. Untuk kebijakan ini saya dukung pemerintah. Rokok memang seharusnya dijual mahal agar tidak semua orang merokok. Mana perokok sering nggak tahu tempat. Banyak perokok yang merokok depan anak-anak dan ibu hamil. Sebuah kebodohan. Komentar lain juga datang dari akun bernama Fitriani Reni. Fitriani mengatakan bahwa bagus Pak, apalagi paling banyak perokok itu adalah warga kelas menengah ke bawah. Uang bukan dipakai beli makan malah beli rokok. Giliran sakit dibilang karena kerja keras pemerintah nggak merhatiin. Kalau pendapat gue secara pribadi terkait larangan rokok ini ada baiknya juga. Dan untuk kalian yang perokok, tolong lihat-lihat di mana kalian merokok. Jangan sembarangan ya. Berita keempat kali ini soal IKN yang berjudul menginap di IKN, Jokowi mengatakan nggak nyenyak, saya ngomong apa adanya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo pada hari Senin 29 Juli lalu berkantor di kantor kepresidenan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Blak-blakan Presiden Jokowi menceritakan pengalamannya selama menginap. Bapak Jokowi mengatakan bahwa selama menginap dirinya merasakan tidak nyenyak karena merupakan pertama kalinya. Yang kedua, tadi malam saya tidur di sini. Gimana? Enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya, ujar Bapak Jokowi. Kabar terkait menginapnya Bapak Presiden Jokowi di IKN mendapat komentar dari Sobat Negeriku, salah satunya dari akun bernama Gondrong Kediri. Mas Gondrong Kediri mengatakan, halah udah tidur di istana aja masih ngeluh, belum bisa tidur nyaman. Menurut Presiden, kami rakyat bisa tidur nyaman mendapat pemimpin serakah dengan kebijakan ngawur seperti Bapak. Tolong introspeksi diri ya Pak Presiden. Sementara itu, komentar lain juga datang dari akun bernama David Santos. David mengatakan bahwa cie yang nggak bisa tidur nyenyak karena anak bungsu belum kebagian jabatan. Iya, rakyat dah lupa kok Pak. Serakah terus ya, nggak apa-apa Pak. Atau nggak bisa tidur nyenyak karena khawatir IKN malah nggak berhasil. Komentar gue pribadi menilai menginapnya Bapak Presiden Jokowi ini suatu awalan baru. Ya, kita doakan saja ke depannya proyek IKN ini tidak mangkrak seperti Hambalang. Nah, lanjut ke berita ketiga. Berita itu terkait kasus yang belum lama ini viral terkait penemuan jasad seorang ibu dan anaknya yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Warga perumahan Tani Mulya, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat
buka suara terkait penemuan kerangka ibu dan anak yang diketahui bernama Hayati 55 tahun dan anaknya Elia Immanuel Putra berusia 24 tahun. Sebelumnya kerangka ibu dan anak itu diketemukan oleh sang suami yang tidak secara sengaja berkunjung ke rumahnya. Kabar berita terkait penemuan jasad ibu dan anak ini mendapat komentar dari Westa 45 yang mengatakan, kok ngeri, 5 tahun nggak ada satu orang pun yang mencari. Berarti ibu dan anak ini introvert sekali ya. Entah sakit, entah bunuh diri, dibunuh nggak ada yang tahu. Duh, ngeri banget. The next day. Komentar pun datang dari akun bernama Skandinavia. Skandinavia mengatakan, tapi emang sekarang kita tuh hidup masing-masing, jadi suka nggak sadar kalau tetangga tiba-tiba hilang. Sebenarnya ada tukang gosip di komplek itu penting juga, karena secara tidak langsung dia memantau semua warga dan gerak-gerik mereka. Berita kedua terkait kasus kriminal yang baru-baru ini juga terjadi di wilayah Bogor. Berita itu berjudul, dua pria ini curi 300 juta dengan modus ganjal ATM, kini rasakan akibatnya. Dua pria pencuri uang spesialis di Anjungan Tunai Mandiri atau ATM berinisial HS dan AP masuk bui setelah ditangkap oleh tim Polresta Bogor Kota. Akibat aksi kedua pelaku ini, seorang korban mengalami kerugian senilai 300 juta rupiah ya. Wah, angka yang lumayan besar loh. Sementara itu, Wakal Polresta Bogor Kota mengatakan bahwa HS dan AP beraksi di ATM yang berada di Jalan Lodaya, Kelurahan Babakan. Pak Wakapolres juga mengatakan bahwa ada dua orang yang menjadi korban dalam pencurian bermodus ganjal ATM ini. Korban yang pertama mengalami kerugian sebesar 277 juta rupiah dan korban kedua sebesar 3 juta rupiah. Diketahui kedua tersangka merupakan spesialis yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan dan berjumlah 5 orang. Wah, berarti masih ada 3 orang lagi nih. Who are you? Buat kalian yang sering mengambil uang di ATM, lebih hati-hati ya. Lihat dulu dan perhatikan mesin ATM yang akan kalian gunakan. Komentar terkait kasus kriminal dengan modus pengganjalan mesin ATM ini mendapat komentar dari akun bernama Atanasia23. Atanasia mengatakan, Palembang lagi. Setahu saya kasus itu memang di Palembang dulu terkait pembobolan ATM. Tangkap, penjarakan selamanya Pak Polisi. Jangan kasih ampun manusia-manusia laknat kayak begini. Dikira cari uang gampang. Emang gak gampang sih kalau cari uang ya. Komentar lain datang dari akun bernama Sandi Haji. Sandi Haji ini mengatakan, biasanya orang-orang gini dulunya teknisi bank atau pernah kerja di bank. Mereka tahu seluk-beluk ATM dan kelemahannya. Terus saya heran juga, kalau tarik sebanyak itu bukannya nggak bisa ya? Pelajaran penting bagi nasabah bank, atur di M-Banking Anda limitasi penarikan uang, sehingga mencegah hal-hal yang seperti ini kembali terulang. Apalagi kalau Anda tajir. Kalau Anda kere, ya sudah nggak perlu diatur. Apa yang dikatakan oleh Mas Sandi Haji ini sebenarnya ada betulnya juga buat kita para pengguna M-Banking untuk lebih mengetahui fitur-fitur apa saja yang ada di mobile banking. Nah, itu perlu tuh buat kita pelajari ya. Akhirnya sampai juga kita di berita terpopuler, paling terpopuler sepekan terakhir ini di reactionjpn.com. Berita itu terkait dunia pendidikan. Judulnya, krisis guru mengancam, Kemendikbudristek didesak maksimalkan sertifikasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengamanahkan semua guru dalam jabatan wajib sudah tersertifikasi. Namun, 9 tahun kemudian realisasinya masih sangat jauh dari target. Faktanya, hingga Juli 2024 atau 9 tahun semenjak mandat Undang-Undang 14/2005 berakhir, masih ada sekitar 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi.
ujar anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi. Berdasarkan data, terdapat penurunan presentasi guru bersertifikat pendidik antara kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 dari 46% menjadi 44%. Let's go. Kabar berita terkait menurunnya sertifikasi guru ini mendapat komentar dari akun bernama Gea Fido. Gea Fido mengatakan, perlu diketahui bersama bahwa pemerintah hanya memikirkan nasib guru bila mendekati pilpres atau pilkada. Jadi nggak perlu berharap banyak ya guys. Komentar lain juga datang dari akun bernama Oke Gas Bang. Yo gas. Komentarnya adalah Indonesia krisis guru tapi pemerintah juga main-main sama nasib guru. Udah tahu sekarang banyak anak yang mentalnya dablek dan kurang adab. Selain orang tua, keberadaan guru juga penting. Sayangnya guru juga tidak diperhatikan. Ya sudah. Gue setuju dengan komentar dari Gea yang mengatakan pemerintah kurang memerhatikan daripada nasib para guru. Terkesan seperti tarik ulur ya. Dan untuk komentar dari Oke Gasbang, ya bagus juga sih. Selain guru juga peran orang tua itu penting ya. Jadi jangan menyerahkan sepenuhnya kepada para guru, tapi orang tua juga perlu mendidik anaknya. Nah, itu dia berita terpopuler di reactionjpn.com sepekan terakhir ini ya. Jangan lupa like, comment, share berita-berita kita maupun video kita. Download juga aplikasi kita di App Store maupun di App Store. Gue Anam, sampai jumpa di reactionjpn.com pekan depan. Bye.